Perang Rusia versus Ukraina, pasukan Chechen kirim 70.000 pasukan dukung Rusia. Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность Отечеству, присяге и долгу. Еще раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. В стране объявлена мобилизация. Вот мы, парни с Омской области, с самого Омска, нас всех подняли по тревоге, можно сказать. Мы оставили свои семьи дома. У кого-то дети, жены в декрете. У нас такой вопрос. Первое, это будут ли выплаты мобилизованным единовременно в качестве материальной поддержки? Потому что семьи наши очень в этом нуждаются. Кормильцы, грубо говоря, ушли. Завтра в любое время мы можем улететь уже туда, там уже не знаем, что с нами будет. Pemimpin pasukan Chechen Ramzan Kadyrov menyatakan bahwa 70.000 prajurit siap untuk bergabung dengan 10.000 prajurit lain dalam perang Rusia versus Ukraina di daerah operasi militer khusus Rusia. Total 10.000 orang pejuang telah terlibat dalam perbuatan mulia ini. Jika perlu 70.000 lebih prajurit Chechen lain siap untuk bergabung dengan mereka, ujar Ramzan dikutip dari TASS Minggu 9 Oktober 2022. Kadyrov menyebut pasukan Islam ini sebagai bentuk dukungan kepada pasukan militer Rusia dalam invasi yang dilakukan terhadap Ukraina. Menurutnya pasukan Chechen juga menjadi pembuktian dari warga Chechnya bahwa negara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Rusia. Menurutnya pasukan Chechen juga menjadi pembuktian dari warga Chechnya bahwa negara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Rusia. Intelijen Barat telah mencoba untuk membuat orang-orang Rusia percaya bahwa Republik Chechnya bukan bagian dari Rusia. Intelijen Barat telah mencoba untuk membuat orang-orang Rusia percaya bahwa Republik Chechnya bukan bagian dari Rusia. Namun kami membuktikan bahwa kami orang-orang Chechnya adalah bagian dari Rusia, tegas Kadyrov. Di sisi lain, Kadyrov juga mengakui bahwa dirinya turut mengirimkan ketiga putranya yang masih berusia di bawah 18 tahun untuk ikut bergabung dalam pasukan Chechen. Melansir dari BBC, Kadyrov menyebut bahwa ketiga putranya itu bahkan telah memulai pelatihan militer ketika mereka jauh lebih muda. Menurut Kadyrov, perang Rusia versus Ukraina menjadi momentum untuk ketiga putranya benar-benar menjalani pertempuran dalam dunia nyata. Rusia gembleng relawan perang di Siberia siap pukul balik Ukraina. Rusia terus mempersiapkan relawan dan warga sipil untuk melanjutkan misi peperangan di Ukraina. Seperti diketahui, pasukan Kremlin saat ini menderita kerugian dalam hal personel maupun peralatan militer. Tentara Rusia juga dipukul mundur dari sejumlah wilayah di Ukraina. Mobilisasi parsial adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mempertahankan kehadiran Rusia di wilayah yang telah mereka duduki. Situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia menggambarkan bahwa relawan dan warga yang dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial melanjutkan pelatihan mereka di pusat-pusat pembentukan dan koordinasi unit-unit di Siberia. Kelas praktis diadakan di semua disiplin pelatihan tempur. Prajurit mengasah keterampilan gerakan mereka di medan perang, menembak dari berbagai jenis senjata dan diuji dengan kendaraan lapis baja, tulis keterangan resmi yang dikutip Minggu 9 Oktober 2022. Pihak Kemhan Rusia menambahkan, bahkan para relawan tersebut dalam beberapa hari mendatang akan mulai berlatih, mengemudikan tank dan menembak dari senjata mereka. Kondisi garis depan. Sementara itu Rusia telah menunjuk pimpinan baru operasi khusus di Ukraina. Diangkat menjadi komandan pengelompokan pasukan gabungan di bidang operasi militer khusus. Kemhan Rusia juga melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil menahan serangan Ukraina yang mencoba menyerang ke arah pemukiman Persotravneve dan Yagodnoe di wilayah Kharkov. Lebih dari 100 prajurit Ukraina, 2 tank, 5 kendaraan tempur infanteri dan 4 kendaraan hancur. Selain itu, sebagai akibat dari serangan besar-besaran terhadap cadangan musuh yang maju di wilayah pemukiman Petropavlovka di wilayah Kharkiv,
Lebih dari 110 prajurit Ukraina dari Brigade Mekanis ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion ke-19 pertahanannya hancur. Di arah Krasnolimansky, selama upaya yang gagal untuk menyeberangi Sungai Zerebet oleh dua kompi Angkatan Bersenjata Ukraina yang diperkuat pasukan Rusia, menghancurkan lebih dari 30 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri dan 5 truk pick-up. Sebagai hasil dari serangan Angkatan Udara Rusia di titik penempatan sementara tank ke-17 dan Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Severs, Novoye dan Yampolovka di Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 prajurit Ukraina dan 12 peralatan militer dihancurkan. Sementara itu, upaya serangan balik unit Brigade Mekanik ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade 1 Presiden Ukraina digagalkan ke arah Donetsk Selatan. Di arah Zaporizhia, senjata presisi tinggi dan pasukan dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara tentara bayaran asing di kota Zaporizhia. Lebih dari 160 militan dihancurkan. Adapun di arah Nikolaev Kryvyi, musuh berusaha melakukan operasi ofensif dengan pasukan 3 kelompok taktis batalion. 1 batalion tank dan 1 batalion Garda Nasional yang tiba dari Ukraina Barat ke arah pemukiman Sukanovo. Yatikati, Sadok, Ischenka, Bruskinsko, dan daerah Malaya, Seydeminuka, Kersonskaya. Semua serangan oleh pasukan Ukraina dipatahkan, lebih dari 240 prajurit Ukraina, 12 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan dan 4 artileri dihancurkan sebagai akibat dari kerusakan akibat tembakan pada musuh oleh unit-unit Rusia. Di arah Krasnolimansky, selama upaya yang gagal untuk menyeberangi Sungai Zerebet oleh dua kompi Angkatan Bersenjata Ukraina yang diperkuat pasukan Rusia, menghancurkan lebih dari 30 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri dan 5 truk pick-up. Sebagai hasil dari serangan Angkatan Udara Rusia di titik penempatan sementara tank ke-17 dan Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Severs, Novoye dan Yampolovka di Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 prajurit Ukraina dan 12 peralatan militer dihancurkan. Sementara itu, upaya serangan balik unit Brigade Mekanik ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade 1 Presiden Ukraina digagalkan ke arah Donetsk Selatan. Di arah Zaporizhia, senjata presisi tinggi dan pasukan dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara tentara bayaran asing di kota Zaporizhia. Lebih dari 160 militan dihancurkan. Adapun di arah Nikolaev Kryvyi, musuh berusaha melakukan operasi ofensif dengan pasukan 3 kelompok taktis batalion. 1 batalion tank dan 1 batalion Garda Nasional yang tiba dari Ukraina Barat ke arah pemukiman Sukanovo. Yatikati, Sadok, Ischenka, Bruskinsko, dan daerah Malaya, Seydeminuka, Kersonskaya. Semua serangan oleh pasukan Ukraina dipatahkan, lebih dari 240 prajurit Ukraina, 12 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan dan 4 artileri dihancurkan sebagai akibat dari kerusakan akibat tembakan pada musuh oleh unit-unit Rusia.